Salam Lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, aku mau nanya sama jenengan. Jadi tadi malam tuh aku kan buka-buka Instagram. Nah, di situ ada sebuah akun Instagram itu tentang pendakian gitulah. Itu ada 5 larangan kalau mendaki Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Berarti Alang-Alang Sewu itu base camp Pajero ya? Nah, itu yang pertama, nggak boleh bawa sarden. Yang kedua, nggak boleh bawa sambal terasi yang sasetan itu loh Mas. Terus ketiga, nggak boleh bawa ikan asin. Keempat, nggak boleh bawa minuman keras. Dan kelima, yang lagi PMS, cewek-cewek itu dilarang summit gitu. Lah itu menurut jenengan gimana Mas? Soalnya kan dulu jenengan pernah cerita kalau bakar terasi itu kan bisa mengundang hantu gitu. Lah ini sambal terasi ya Mas? Itu apa juga bisa mengundang itu? Akhirnya nggak diperbolehkan membawa itu, piye Mas? Bener gak sih aku ininya? Piye nek gini, kamu pergi ke dokter, periksa. Terus? Apa yang salah dengan cara saya berpikir dok? Gitu. Apapun kok ada hubungannya sama hantu? Ya ndak kan, gini loh kan. Bukan menghubung-hubungkan, tapi kan jenengan pernah bercerita kalau misalnya mau memanggil hantu itu kan gampang, bakar aja terasi, terus nanti nungging, itu lihat ke bawah kan gitu, itu pasti nanti hantunya datang. Aroma terasi itu mengundang hantu. Lah ini kan di Gunung Sindoro itu yang tidak boleh itu kan termasuk membawa sambal terasi. Lah ini sambal apa juga bisa, sambal terasi ini apa juga bisa mengundang hantu gitu loh Mas. Ya, oke. Nah dugaan saya itu tidak ada hubungannya sama itu. Meskipun ya memang aroma itu akan mengundang makhluk astral ya. Jadi katakanlah datang bulan. Datang bulan itu juga banyak kasus di mana cewek yang sedang datang bulan kemudian didatangi kan. Termasuk juga sambal terasi ini. Tetapi kok aku lebih curiga bahwa ini sebenarnya merupakan antisipasi terhadap babi hutan. Aku ketemu babi hutan yang besar di Sindoro itu ya di Alang-Alang Sewu itu. Waktu sama 2 tentara itu tuh, Stephen sama Irsal, yang sebelumnya waktu hampir maghrib itu kita ketemu pendaki cewek yang misterius itu yang dipanggil-panggil malah jalan terus, diikuti ternyata dia masuk ke jurang itu. Nah malamnya kan ketemu babi hutan yang besar, aku tidur, tapi ribut sekali nih 2 tentara itu manggil-manggil aku karena apa, mereka bikin api unggun dan didatangi babi yang tidak takut sama api, dan taringnya itu hanya 1 sehingga mencurigakan gitu. Itu babi, ini babi beneran atau beneran apa kejadian babi siluman. Nah, kemudian ketika kita mendaki Lawu itu via Cemoro Sewu, ya via Cemoro Sewu di pos 3 itu kan ketemu pendaki yang ketika kita ngobrol, aku cerita tentang babi itu, dia cerita juga gitu. Oh itu babi yang nyerang temenku gitu. Nah, temennya itu sampai diseruduk dan masuk rumah sakit. Makanya ketika kemudian selang berapa bulan aku mendaki lagi ke
Sindoro dan lewat Pajero, aku tanya di base camp, itu babi yang suka ini menteror pendaki masih ada nggak? Oh sudah dibunuh. Loh kok sampai harus dibunuh lah? Sering ini nyerang. Itu jadi memang agresif babinya. Jadi aku berpikirnya kok ke situ. Itu fakta yang pertama ya. Jadi di Alang-Alang Sewu memang ada babi hutan dan kami pernah membuktikan keberadaannya, bahkan terjadi kejar-kejaran itu. Masih banyak toh Mas? Ya masih banyak di Alang-Alang Sewu. Kok pas kita mendaki ke sana kok nggak ketemu sama babi hutan? Nah pas sama kamu itu kita kan tidak tidur di Alang-Alang Sewu. Kita kan tidurnya di pos 2 karena dari atas diingetin mau hujan badai itu. Terus selain itu di anaknya Sindoro itu Gunung Kembang. Ya kalau itu banyak. Itu kan juga banyak. Yang sama kamu itu kan juga sampai sepatu di ini, sepatu tupperware itu kan dikunyah-kunyah itu. Kunyah-kunyah. Dan itu kan masih satu kawasan, Gunung Kembang sama Sindoro itu masih satu kawasan. Gitu. Jadi masih banyak babi hutan di sana. Coba kamu cek ke Mas Tri toh. Ini kenapa ada pantangan-pantangan ini gitu. Supaya lebih clear. Tapi kalau dari aku kok rasanya begitu. Gitu. Coba tak WA-nya aja ya. Iya Mas. Kata Mas Tri yang di Basecamp Pajero itu bilangnya memang untuk mengantisipasi babi hutan. Bilangnya gitu. Terus kan tak tanya, Mas itu aturan sudah lama atau baru? Soalnya pas kita mendaki di Sindoro itu, mendaki Sindoro via Pajero kan belum ada larangan-larangan itu gitu. Terus bilangnya itu baru 1 tahun ini kok Bu bilangnya begitu. Ya itu susahnya ketika kita mendaki ya, karena sebenarnya kita ini kan bertamu ke alam, dan alam itu kan punya penduduk aslinya ya para binatang itu. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Nah harusnya pendaki itu yang lebih pendakinya yang karena kita lebih berakal toh. Kita yang lebih bijak. Jadi kalau menghindari babi hutan ya bekal itu kan prosedurnya harusnya digantung. Itu bukan ditaruh di tenda atau bahkan di luar tenda. Itu akan mengundang babi hutan karena beberapa bekal itu kan baunya cukup keras gitu. Dan mereka suka yang amis-amis itu. Jangankan makanan ya, kaos kaki bau itu loh, itu diserang sama babi hutan gitu. Jadi kaos kaki itu kan kadang baunya kayak terasi. Yang bermasalah dengan keringat itu kan, wah itu udah. Nah ini jadi lebih rumit apabila di suatu tempat itu selain ada babi hutan juga ada monyet. Kamu gantungkan itu di diambil pohon monyet, diambil monyet di bawah tendamu yang diserang babi hutan. Tapi apa ya bisa masuk ke tenda gitu Mas? Kalau ia kelaparan dan tenda itu kan kalau sambil attack kan ditinggal, ya bisa dobrak-abrik. Oh gitu. Iya, bisa dobrak-abrik. Itu di Cikuray itu kan malah pendaki di Saproni, pendaki jalan itu bisa diikuti. Itu karena mungkin ya kebiasaan makan sisa-sisa itu atau kebiasaan dikasih makanan manusia. Jadi mereka gitu ya. mencari makanan yang gampang, males lah dia menggali tanah untuk cari cacing kan gitu. Mas, aku kan tanya juga sama Mas Tri untuk mengantisipasi pendaki yang mungkin kan ada yang tidak suka sosmed kayak jenengan gitu kan. Itu
nggak tahu aturan-aturan itu, mungkin dia sudah bawa atau memang nekat bawa karena bisanya makan kan, makan itu kayak jenengan itu kan susah juga kan. Nah, aku tanya ke Mas Tri, Mas, lah kalau misalnya pendaki itu tidak tahu atau memang nekat membawa gitu terus disembunyikan, apakah ada pemeriksaan logistik yang dibawa kayak di Gunung Kembang itu kan kayak gitu. Jadi kita ke sana nggak boleh bawa botol aqua, harus bawa botol yang di sana, nggak boleh. Nah itu kan kita repacking lagi loh, dicek memang bawanya apa logistiknya kan gitu. Pulang kan juga dicek sampahnya kan gitu. Nah itu aku tanya ke Mas Tri, itu ada pemeriksaan enggak Mas gitu, katanya enggak Bu, bilangnya gitu. Lah terus nek misalnya dia tetap bawa, lah itu gimana Mas, aku gitu. Ya kita kasih pengertian aja, maksudnya kita kasih tahu nggak boleh bawa ini, ya kerjasamanya aja, bilangnya gitu. Biar sama-sama enak, bilangnya gitu ya Mas. Ya, tapi aku sudah menduga kalau teman-teman Paciru itu begitu. Jadi mereka nggak mengambil sikap yang keras gitu ya, tapi moderat. Mereka ini kan masih sangat santun ya. Jadi isinya menghimbau. Ya berarti para pendaki yang harus punya kesadaran, punya kesadaran lebih ekstra. Masa kita kayak orang bodoh, orang yang bodoh itu kan harus dengan sanksi yang keras, apa-apa itu baru nurut. Kita ini kan apa ya, diberi kecerdasan, diberi kemerdekaan. Justru karena itu kan kita menjadi pendaki itu kan, karena itu kita punya apa ya, kebebasan. Kita merindukan kebebasan, tetapi kebebasan ini tentu saja harus bertanggung jawab. Sebab seperti yang saya sampaikan itu, ya memang bukan yang utama, bahwa bau amis-amis itu dalam tanda petik mengundang kalangan jin ya. Tapi faktor ini kan juga tidak bisa diabaikan. Jadi ya kalau memang nekat, tetap mau makan pakai ikan asin sambal terasi dalam keadaan dia datang bulan gitu, terus mau dimakan maghrib atau tengah malam sambil ngecamp di alang-alang ya sudah itu coba gitu. Tapi kalau katanya Mas Tri itu kenapa cewek PMS itu nggak boleh summit, itu untuk mengantisipasi kalau biasanya cewek PMS itu kan ada yang sakit perut, ada yang kondisinya itu jadi nggak fit gitu. Jadi untuk mengantisipasi itu sih ya sama kayak Mas Kicuk itu bilangnya kan itu juga, tetapi hal-hal mistis itu juga pasti ada kan gitu. Jadi teman-teman base camp, terus guide, porter itu kan kadang-kadang sungkan ya. Karena apa? Karena saya lihat beberapa dari mereka itu sebenarnya ngerti, kayak Mas Kicuk yang di Lawu itu. Mereka ngerti sedikit banyak itu tentang supranatural yang ada di situ. Itu kan tidak terhindarkan karena mereka kan anak-anak gunung itu. Cuman kalau mau ngomong, kalau mau menyampaikan yang berbau mistis, mungkin mereka berpikir ulang. Mungkin khawatir kalau dibantah, atau lebih parah lagi kalau diketawakan, mengingat ini zaman milenial. Tapi kalau aku simple aja, gini deh, ini zaman milenial, tetapi pada masa dimana semuanya dianggap bisa dijelaskan secara realis, secara logis, ada gak kejadian kecelakaan terutama di gunung, di alam gitu ya, yang tetap tidak bisa dijelaskan? Banyak. Nah, kan banyak. Artinya apa? Artinya mereka ini memang ada dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Bukan berarti kita itu harus melebih-lebihkan, juga bukan. Tetapi
hanya harus diwaspadai. Nah, apabila kita berpikir secara demikian, lalu apa susahnya? Tidak usah makan ikan asin, sambal terasi pada saat sedang menstruasi, kan begitu. Di gunung tertentu kan begitu. Jadi banyak hal yang bisa dimakan, banyak yang bisa dijadikan alternatif lain untuk bekalnya. Iya, jadi sebenarnya tidak ada salahnya kita menghargai satu kebijakan atau satu muatan lokal gitu. Sebenarnya nggak ada ruginya. Dan bagiku itu bukan berarti takut. Pada suatu ketika kalau memang diperlukan, misalnya kita memang perlu membuat konten yang ada penampakannya, sudah diniati, semua berani ambil risiko, ya sudah kita lakukan saja. Misalnya dengan sengaja membakar terasi di pos 3 Gunung Lawu via Cemoro Kandang, ya, malam-malam ya, sambil tiduran kalau perlu. Nanti bisa tambah ya. Nanti jadikan konten gitu. Atau kita penuhi aja ininya, tendanya toh, biar nggak bisa masuk kan, katanya kan krek gitu kan di tenda itu. Kita buktikan saja karena aku penasaran juga ya sudah, wong itu muncul atau tidak tetap saja itu konten gitu loh. Tapi andai kata itu muncul, you siap apa tidak? Ya kan ada jenengan. Oh, aku pura-pura tidur. Yo tak GBT biar bangun. Gitu ya. Jadi apa yang kami sampaikan kali ini adalah mari kita hargai keputusan Basecamp, karena itu dibuat pasti bukan untuk merepotkan kita para pendaki, tetapi justru demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama, kebaikan kita semua. Jadi kalau naik ke Sindoro lewat Alang-alang Sewu, ingat jangan membawa sarden, sarden, sambal terasi, ikan asin, alkohol, sama yang PMS nggak boleh gitu. Ingat ya sedulur semua. Ya, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Temblok Channel. Salam lestari. Nyebeli.